Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amanginang? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh Renungan Pagi HKBP. Karena kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Kamis 28 Maret 2024, diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Beginilah firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nas renungan kita hari ini, Yesus di Taman Getsemani. Dia bergumul di dalam penderitaannya, di mana ketika Yesus menyadari bahwa waktunya sudah dekat untuk dia disalibkan dan jalan salib harus dilaluinya. Oleh sebab itulah dia bergumul, dia berdoa kepada Allah Bapa di surga supaya dia dimampukan dan juga diberikan kekuatan supaya kegelapan yang menghimpit pikiran Yesus diberikan terang yang daripada Allah Bapa di surga. Dia mencurahkan isi hatinya supaya dia senantiasa benar-benar di dalam Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang kita perhatikan, apakah Yesus berusaha keluar dari misinya? Yang pastinya jawabannya adalah tidak. Tapi puncak ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga, yaitu kesediaannya menerima cawan penderitaan. Di mana di dalam nas renungan kita hari ini, Tuhan Yesus memohon agar kalau boleh cawan itu lalu atau tidak perlu ia minum. Dan sekalipun demikian, Tuhan Yesus rela menaati apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Dia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi dikatakan kehendak Allah Bapa di surgalah yang terjadi. Demikian halnya dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengalami pergumulan, baiklah kita curahkan isi hati kita kepada Allah Bapa di surga, supaya kita di dalam kenyamanan, supaya kita benar-benar di dalam damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga. Kita tidak hanya mencurahkan kepada teman kita, sahabat kita, tapi mari curahkan isi hatimu hanya kepada Allah Bapa di surga. Baiklah kita berkomitmen di dalam kehidupan kita mengikut Dia selama-lamanya. Ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhanmu. Tapi pergumulan yang kita lalui akan berlalu di hadapan Tuhan. Karena semuanya indah pada waktunya. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, Dia menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, senantiasa di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Walaupun kita di dalam penderitaan, tetapi Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi kita. Pengorbanannya yang luar biasa.
Kematiannya yang luar biasa. Mari agungkan Tuhan. Karena hanya melalui darah Yesus, melalui kematiannya, kita beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal, di mana kita dikuatkan, dimampukan di dalam menjalani hari-hari kita. Jadi jangan pernah mengandalkan pikiranmu. Senantiasa andalkan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Itulah yang dikatakan supaya kita belajar dari Tuhan Yesus tentang ketaatan penuh dan keberserahan kepada Allah Bapa di surga. Supaya kita jangan memaksakan kehendak kita, tetapi mari kehendak Bapa di surga yang terjadi. Inilah yang kita katakan di dalam doa-doa kita. Supaya kita jangan putus asa ketika apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah itu melalui pergumulan, senantiasalah mengucap syukur kepadanya. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi senantiasa menaati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rendahkanlah hatimu di dalam Tuhan. Karena setiap orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Itulah yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, di mana Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapa di surga dan ditinggikan. Melalui nas renungan kita hari ini, senantiasalah kita taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap hidupmu. Amin, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Biarlah kami senantiasa seturut di jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menopang kami di dalam menjalani hari-hari kami dan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan sertai kami. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin.